Syekh Maulana dalam menyampaikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masyarakat global Sasak pada era tahun 80-an. Itu kan panjang banget. Nah, jadi jangan kemudian dibuat judul itu sampai satu paragraf. Nah, itu enggak judul namanya itu. Tapi dilihat keywordnya itu kira-kira ketika kita di dalam kepala kita itu kita analisa kata kunci dari semua yang mau kita bahas itu apa. Nah, jadi harus poinnya apa, harus seringkas mungkin dan harus betul-betul informatif. Nah, di situ ada kriterianya, ada metodenya, research objektif dan object of research. Itu beda. Tujuan penelitian dan objek dari penelitiannya. Apa yang mau diteliti, apa yang mau ditulis di makalahnya, dan objek yang diteliti di dalam makalah itu seperti apa. Jangan teman-teman di kepalanya ketika berbicara objek penelitian itu seolah-olah benda. Riset itu banyak poin, banyak bentuknya teman-teman sekalian. Ya mungkin tadi sudah dibahas juga, ada penelitian yang harus di lapangan, ada penelitian yang nggak harus di lapangan, bahkan tidak boleh di lapangan. Contoh, kita mau meneliti tentang gimana pandangan hukum Islam klasik tentang sholat Jumat menggunakan Zoom. Kan nggak bisa kita, itu kan yang mau diteliti itu perspektif hukum Islam klasiknya, ya nggak? Otomatis itu berbicara jurisprudensi, itu akan berbicara tentang undang-undang, itu akan berbicara tentang hukum. Jadi yang harus dianalisa teks-teks literatur Arab, teks-teks hukum-hukum klasik itu yang dianalisa. Nah itu larinya nanti kemana? Ke library research namanya. Jadi berdasarkan tempat penelitiannya, penelitian itu ada dua. Ada library research atau penelitian perpustakaan, ada juga namanya field research atau penelitian lapangan. Nah itu ada dua poin tuh, ada dua hal. Kemudian judul juga boleh berbentuk kata tanya, nggak boleh? Boleh. Itu saya kasih contohnya. Does digital literacy influence students online risk? Apakah literasi digital itu dapat meningkatkan bisa nggak kelihatan? Aku mau dengar sedikit juga deh. Boleh nggak itu? Boleh nggak? Apakah betul-betul literasi digital itu dapat meningkatkan kemampuan student online risk evidence from COVID-19. Apakah kemudian literasi digital itu dapat meningkatkan kemampuan siswa itu memahami, memiliki skill tentang hal-hal yang kemudian ini berbicara tentang evidence from COVID-19, kasusnya pada masa efek dari COVID-19. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Tergantung dari arah yang kita mau tulis kemana. Itu fokusnya sudah kelihatan. Ya, dan judul itu nggak boleh mencelup, cukup aja 8 sampai 14 kata. Oke, boleh nggak lebih? Boleh, tapi jangan berlebihan. Itu sampai 20 kata orang itu udah bukan judul namanya. Oke, mentoknya 8 sampai 15, 14, 15 kata. Udah cukup di situ aja untuk judul. Abstrak. Teman-teman tadi sudah bahas abstrak ya? Abstrak itu apa? Oke, yang lain? Apa aja isinya abstrak itu? Tujuan, ruang lingkup. Ada yang sekali. Pertama apa? Baca, dilihat itunya tulisannya. Saya tak pernah senang menguji itu. Tentang tujuan dan ruang lingkup penelitian. Tujuan dan ruang lingkup itu pertama. Yang kedua, metodologi. Yang ketiga, apa? Nah, saya maksud saya isinya. Apa di dalam abstrak itu memuat apa aja gitu? Itu dari pembahasan
Tapi yang materinya nanti dibagikan juga ya teman-teman. Abstrak itu ada kurang lebih 246 isi. Oke, ada kurang lebih 6. Dan ini sudah saya kasih contohnya, dan itu ada warna-warninya. Gitu. Yang pertama itu berisi masalah umum dalam penelitian yang mau kita tulis. Misalnya nih, fokus studi kita nih anak-anak tarbiyah atau anak dakwah, misalnya ada berbicara tentang anak KPI. Nah, secara umum berbicara tentang apa di situ? Di mata kuliah apa bisa kita punya tugas tentang apa ya mata kuliah KPI ya? Jurnalistik. Nah, secara umum jurnalistik itu seperti apa? Sedih. Oke. Kita lihat di contoh abstrak yang di sini. Ini adalah tulisan dari kami pribadi. Ini teman-teman bisa akses di jurnal Tarbiyatuna. Saya lupa judulnya apa waktu itu. Yang penting dia berbicara tentang pendidikan karakter. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji bagaimana ini judulnya penerapan pendekatan psikologi Islami oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam membentuk akhlak mahasiswa. Kurang lebih seperti itu dulu. Ada kok di internet di jurnal Tarbiyatuna nama jurnalnya. Keywordnya nanti kita bahas gimana cara mencari resources. Nah, yang pertama di situ dia berbicara tentang masalah umum. Karena poin dari penelitian yang ditulis atau makalah yang ditulis itu tentang pembentukan akhlak. Maka secara general pembentukan akhlak itu seperti apa sebenarnya secara umum? Pembentukan akhlak mahasiswa menjadi misi penting bagi perguruan tinggi Islam dalam besarnya pengaruh globalisasi, pengaruh hedonisme yang dengan cepat mempengaruhi hidup mahasiswa harus segera disikapi. Baru kemudian ada masalah spesifik atau research gap. Masalah spesifik atau research gap ini artinya teman-teman masalah yang akan kita bahas secara khusus dalam tulisan yang akan kita tulis, yang nantinya akan membedakan tulisan kita dengan tulisan orang-orang lain. Oke. Nah, di sini langsung difokuskan tuh dari secara general tadi dia hanya berbicara pembentukan urgensi dari pendidikan akhlak itu. Kemudian di sini dijelaskan secara khusus dia akan berbicara UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia menerapkan pendekatan psikologi Islami dalam upaya membentuk akhlak mahasiswa. Bisa dibayangkan ya, yang dari umum tadi bagaimana urgensinya adanya pendidikan akhlak, baru kemudian difokuskan kepada metode pendidikan akhlak yang dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga adalah menggunakan psikologi Islami. Sudah bisa dibayangkan pendidikan akhlak itu umum, kemudian langsung fokus ke metodenya. Sudah bisa ya dibayangkan ya. Nah, kemudian tujuan penelitiannya itu yang warna hijau dong. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengkaji bagaimana penerapan pendekatan psikologi Islami. Fokus lagi di situ kepada penerapannya. Dia tidak menjelaskan metodenya secara filosofis. Dia langsung berbicara praktisnya seperti apa. Jadi dari umum langsung mungkin mengerucut ya ke bawah. Kalau fokusnya itu pada penerapannya seperti apa. Baru kemudian metode penelitiannya di situ. Nah, nanti kita bahas bagaimana cara kita menulis metode. Jadi menulis metode itu bukan hanya penelitian ini menggunakan metode kualitatif selesai, atau penelitian ini menggunakan metode kuantitatif selesai. Enggak salah cek itu tulis itu. Jelasin dulu ini pakai kualitatif kenapa? Nanti pakai kualitatif kenapa? Oh, saya pakai kualitatif karena nggak bisa hitung-hitungan, ya nggak kayak gitu, nggak kayak itu alasannya itu. Saya pakai kualitatif karena saya suka tulis-tulis yang panjang-panjang, nggak kayak gitu alasannya, nggak akademik bahasanya. Iya itu benar tapi nggak baik. Oke, nggak baik, nggak sesuai dengan etika akademik seperti itu. Nah, problematika yang kompleks dan dinamis menuntut penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
sehingga pengolahan data yang tidak bersifat numerik memberikan hasil penelitian yang mendalam terkait topik penelitian. Ini penjelasan tentang metodenya. Alasan kenapa kita pakai metodenya, bagaimana pengolahan datanya juga seperti itu ada di situ. Gimana caranya Pak? Gimana caranya kita supaya kita tidak panjang kita buat abstrak jam terbang. Bagi yang sering nulis seperti itu bisa sebenarnya. Jadi kalau cuma ikut seminar, workshop, hak kuliah gitu, tiap hari kalian workshop nggak nulis-nulis nggak bisa. Tergantung jam terbang. Baru kemudian di situ ada hasil penelitiannya yang warna ungu itu paling bawah. Nah itu nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ada keywordnya, kata kuncinya. Oke, lo kok makalah ini mirip sama artikel? Ya, sebenarnya memang seperti itu. Paper itu memang seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kalau dulu ketika kami masa-masa kuliah itu makalah yang kita pakai itu dari covernya, kemudian latar belakang, biar rumusan-rumusan dari tujuan penelitian. Iya betul seperti itu. Iya seperti itu dulu. Tapi makin kesini dari pihak perguruan tinggi, pemerintah dari Kemenristek itu meminta bagaimana supaya makalah kita itu sifatnya itu publikate gitu, publikatable gitu istilahnya, betul-betul bisa dipublikasikan, enggak hanya jadi tumpukan lemarinya dosen gitu ya, tapi bisa dipublikasikan. Dan kita kalau tugas kita dipublikasikan itu gila ya. Teman-teman rasakan vibes-nya ketika pertama kali submit tulisan, terus 6 bulan kemudian baru direspon, tiba-tiba diterima, dipublikasikan, wah itu senangnya minta ampun tuh. Tapi berharap itu entah enak banget sebenarnya. Wah sakit banget, kita nunggu itu sakit sekali. Tapi begitu dia diterima, wah. Dan itu ternyata yang menjadi membuat effort kita untuk nulis itu makin naik lagi. Tapi trial and error dan nulis itu biasa. Oke, pendahuluan. Merumuskan pentingnya topik secara global yang ada di masyarakat, merumuskan pentingnya topik pada disiplin ilmu, merumuskan pentingnya topik lain. Dua ini. Oke, yang pendahuluan itu, bagian awal di pendahuluan itu adalah kita membuat hal yang sifatnya general kaitannya dengan topik yang akan kita bahas. Oke, teman-teman imagine sekarang Anda membuat makalah topiknya tentang apa, terserah. Ya, bayangkan apa saja. Misalnya tentang pendidikan politik di Ma'had Darul Quran wal Hadis. Wah, kayak keren sih. Nah, yang kita tulis dulu itu secara global. Apa sih pendidikan politik itu? Nah, begitu. Oh, pendidikan politik bla 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 bla. Oke. Ya. Kemudian merumuskan pentingnya topik penelitian untuk disiplin ilmu. Sebagai disiplin ilmu ini anak tarbiyah, misalnya anak dakwah, anak syariah apa? Poinnya dalam perspektif sudut pandang kita sebagai anak pendidikan, sebagai anak dakwah, sebagai anak hukum seperti apa? Itu harus ada dari gambarannya seperti itu. Baru kemudian merumuskan pentingnya topik sebagai sebuah masalah yang harus dibicarakan. Nah, apa sih tujuannya kita nulis itu? Apa pentingnya kita nulis itu? Itu harus dikemukakan, berani menjustifikasinya. Kalau kita tidak memiliki keberanian untuk menjustifikasi negatif, tidak usah nulis dah, serius. Contoh kayak gini, salah seorang mahasiswa waktu itu, mahasiswa UIN Jogja menulis bahwa kegiatan hizibah yang dilakukan oleh mahasiswa ini itu monoton, gitu-gitu aja. Baca hizib, kemudian setelah itu nyanyi lagu perjuangan, latihan verbal, latihan baca talqin, pulang. Perlu ada pengembangan intelektual di situ kan. Nah, itu makalah yang ditulis tuh. Nah, jadi berani menjustifikasi bahwa kegiatan hizibah selama ini itu masih kurang, perlu ada pengembangannya. Maka perlu dibuatkanlah oleh dia, ini kurangnya dan ini cara kita sikapi, ini kurangnya ini cara kita tambahkan. Itu kalau kita mau menulis pendahuluan. Tapi tergantung disiplin ilmu teman-teman nanti. Teman-teman menggunakan disiplin ilmu apa terserah.
tergantung background Anda gitu. Jangan sekali-kali anak syariah mau coba-coba nulis di pendidikan, udah nulisnya di syariah aja. Karena nulis itu nggak bisa hanya modal berani papak nama, harus punya background keilmuan juga, ya. Nggak bisa kita, saya pribadi disuruh nulis politik nggak bisa, disuruh nulis tentang hukum Islam juga nggak berani. Itu juga nulis tentang dakwah nggak bisa, karena bukan bidang di situ. Kita nggak bisa mempertanggungjawabkan nantinya. Sesuaikan dengan fokus keilmuan Anda begitu. Nah, baru kemudian merumuskan penelitian terdahulu yang sudah ada. Membuat makalah itu bukan hanya kita itu copy dari tulisan-tulisannya orang. Itu nggak boleh, nggak etis itu. Merumuskan penelitian terdahulu yang sudah ada, artinya kita cari tulisan-tulisannya orang yang mirip kajiannya dengan tulisan kita. Lalu kita apakan? Kita kelompokkan dia. Oh, si A pernah nulis tentang ini, hasilnya begini. Si B pernah nulis tentang ini, hasilnya begini. Seperti itu. Itu harus dikumpulkan itu, ya. Makanya di situ menjelaskan tentang hasil dari penelitian terdahulu. Dikumpulkan tulisan-tulisannya orang yang sudah lewat. Ya, dikumpulkan. Baru kemudian yang menariknya di sini mengidentifikasi kelemahan penelitian terdahulu. Kurangnya dari penelitian itu apa? Jadi itu yang membedakan tulisan kita dengan tulisan orang sebelum kita. Jadi nggak asal-asal kita kayak filsafat pendidikan Islam, Maulana Syekh, analisis hermeneutika misalnya. Ternyata di situ sudah banyak orang yang nulis. Lah terus bedanya tulisan kita sama tulisannya beliau-beliau itu apa bedanya? Ya kalau sama ngapain ditulis? Kan begitu logikanya. Nah, makanya di situ kita harus mampu mengidentifikasi. Jadi kita kumpulkan tulisan-tulisan orang sebelum kita itu, kita analisa. Gimana cara kita menemukan tulisan-tulisan orang, nanti kita bahas setelah itu. Tapi yang jelas kita harus kumpulkan tulisannya orang, kita analisa kekurangan dari semua tulisan orang itu, ruang kosongnya apa sih? Yang belum dibahas itu apa sih? Oke, itu yang harus ditemukan. Nah, baru kemudian mengidentifikasi kesenjangan atau gap research. Nah, kayak tadi bahasanya dari semua penelitian yang ada kekurangan seperti apa, maka disinilah dari semua penelitian terkait dengan topik yang sama dengan penelitian saya atau dengan makalah saya, ini loh yang belum dibahas. Makanya makalah saya mengarah ke situ. Oke. Jadi makalah ini sebenarnya arahnya ke jurnal, ke artikel jurnal. Wah, teman-teman kalau bisa buat ini dalam di kelas sih, saya excited sih sebenarnya. Kalau memang bisa sejauh ini penulisannya. Oke. Nah, baru kemudian merumuskan tujuan dan fokus penelitian. Kalau di makalah yang kayak lama itu kan ada rumusan masalahnya, kemudian tujuan dan manfaat penelitiannya biasanya ya. Nah, tapi kalau di gaya-gaya terbaru itu ya di satu aja di bagian pendahuluan itu include sudah di situ. Di latar belakangnya fokus riset atau fokus penelitian atau fokus tulisannya kemana dan tujuannya seperti apa. Nah, baru kemudian menunjukkan novelty-nya, urgensi dan kebaharuan penelitian. Arah dari penelitian kita ini kemana? Nilai kebaharuan kayak tadi itu. Jadi nggak hanya nyaplok sana nyaplok sini, atau nggak hanya kumpulin tulisannya orang. Yang membedakan tulisan kita dengan tulisan orang-orang sebelum kita itu apa? Oke. Nah, Metopen. Ada yang kayaknya sudah tadi pelajari Metopen. Sudah ya? Menurut teman-teman metode penelitian itu fungsinya apa? Fungsinya apa? Apa fungsinya metode penelitian? Apa? Bagaimana cara kita meneliti? Yang lain? Bagaimana dengan jenis penelitian? Yang lain? Supaya terstruktur sesuai dengan aturan-aturan dan sudah sesuai dengan aturan-aturannya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, saya setuju sama itu. Jadi Metopen itu atau metode penelitian itu sebenarnya aturan penelitian.
Boleh nggak kita nggak mengikuti metode penelitian yang sudah ada? Tidak, tidak boleh. Masalahnya ini adalah riset ilmiah. Makalah itu karya tulis ilmiah. Tidak boleh salah-salah. Oh saya maunya kalau penelitian saya library itu saya mau sumber data saya itu Pak Jokowi. Nah bisa itulah. Karena Pak Jokowi kan manusia. Subjek hidup. Library nggak berbicara di situ, dia berbicara teks. Nggak bisa dipaksakan. Ya, ada aturan-aturan tersendirinya. Ada metode-metode tersendirinya. Nah dalam penulisan makalah itu kita perlu jelaskan metode penelitian yang mau kita pakai itu seperti apa. Jelaskan metode penelitian yang digunakan. Itu harus dijelaskan. Kemudian berikan alasan mengapa suatu metode diadopsi atau ditolak. Jelaskan kenapa kita pakai metode kualitatif, kenapa kita pakai metode kuantitatif. Jelaskan kenapa kita pakai library research, kenapa kita pakai field research study. Ya, apa alasan-alasannya banyak. Teman-teman bisa baca nanti di bukunya Prof. Sugiono. Teman-teman bisa baca di bukunya John Creswell. Ya banyak lah tokoh-tokoh buku-buku yang kayak gitu. Tapi yang jelas, kalau kita berbicara secara bentuk risetnya, kalau kualitatif itu, kenapa kita menggunakan dia? Alasan akademiknya itu adalah satu, karena bentuk datanya sifatnya dinamis. Kalau dia statis harus pakai kuanti. Dinamis itu seperti apa? Kondisi orang itu berubah-ubah. Itu harus menggunakan data kualitatif. Itu nggak boleh pakai kuantitatif. Karena kuantitatif itu dia berbicara secara numerik nanti. Datanya berbentuk numerik. Kalau numerik itu dia hanya berbicara ya atau tidak. Misalnya contoh, kita mau berbicara tentang efektivitas penggunaan efektif atau tidak Mahat menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, misalnya kayak gitu. Ini ada penerapannya nih, misalnya nih, mau diterapkan kurikulum Merdeka Belajar di Mahat, efektif atau enggaknya. Nah, maka yang dilihat di situ jawabannya sederhana, efektif atau tidak, itu fokusnya dong. Karena data yang dibutuhkan pasti akan numerik, iya atau tidak, jawabannya sesederhana itu. Nah, itu harus menggunakan kuantitatif, pakai angka-angka numerik itu. Makanya hitung-hitungannya nanti pakai persentase dan sebagainya. Tapi kalau kualitatif nggak boleh pakai data numerik dia, kualitatif itu. Kita harus mengeksplorasi bagaimana penerapannya. Itu kan nggak bisa pakai angka kalau kita mempertanyakan bagaimana penerapannya. Nah makanya kalau teman-teman suka dengan bernarasi, ya pakainya pola-pola kualitatif. Tapi kalau sukanya, kalau abot malas bernarasi, ya pakainya kuantitatif. Maka ketika ditanya kenapa nggak efektif, bukan fokus penelitian saya hanya menguji efektif atau tidaknya, selesai. Itu kuantitatif. Boleh nggak alasan seperti itu? Boleh. Akademik nggak? Akademik. Karena muaranya ke situ. Nah, kemudian tunjukkan bahwa makalah Anda menggunakan metode yang sudah mapan. Jadi kita harus beri penjelasan, oh metode yang saya gunakan metode seperti ini, kenapa saya menggunakan metodenya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Alasannya harus jelas, harus paham dulu metodenya. Kalau nggak paham metodenya ya sudah kalau lazim. Ya, nggak bisa. Harus betul-betul paham. Paling nggak dua dulu dan dibahas. Kualitatif sama kuantitatif misalnya. Apalagi tadi saya lihat di rundown acaranya, kita harus, teman-teman harus membuat tulisan studi kasus. Waduh, study itu gila itu. Harus terus ke lapangan. Ya, tapi namanya juga belajar pelan-pelan. Nah, kemudian di situ jelaskan cara pemilihan dan karakteristik sampel itu kalau kuanti, kemudian jelaskan proses pengambilan data. Pengambilan data juga harus dijelaskan kalau kita nulis itu. Gimana cara kita mengumpulkan datanya? Teman-teman nulis, kalau makalah misalnya kita punya tulisan, punya makalah yang sifatnya library research tadi. Sumber datanya di mana kira-kira? Penelitian perpustakaan, ya, penelitian perpustakaan atau library research study. Sumber datanya di mana kira-kira?
Langsung. Apa? Buku, jurnal, artikel, intinya teks. Kitab suci bisa. Kitab suci bisa juga. Atau bapak juga bisa. Seorang peneliti almarhum Kiai Haji Agus Sunyoto itu beliau meneliti tentang perjalanan Wali Songo. Itu beliau keliling Nusantara sampai ke Belanda. Beliau menemukan babat Jawa. Menarik itu penelitiannya beliau dan itu dibukukan. Teman-teman kalau baca tentang Wali Songo, baca buku itu judulnya itu Atlas Wali Songo. Itu hal-hal yang di luar yang sebelumnya tidak terbayangkan, ternyata Wali Songo itu seperti ini ya. Oh pantas kita mirip dengan orang-orang di Filipina. Oh pantas ternyata hantu-hantu Filipina diimpor ke Indonesia kayak poci, kuntilanak itu kan hantu-hantu impor itu. Dulunya nggak ada di Indonesia. Ya kan? Lo gimana ceritanya poci bisa? Poci tahu maksudnya poci ya? Pocong maksudnya. Di Indonesia belum ada orang mati di kafani. Kan dulu itu budaya. Begitu Islam masuk baru hantu yang kayak gitu muncul di Indonesia. Gitu. Ya, jadi itu hantu impor semua. Itu menarik di bukunya Kiai Haji Agus Sunyoto sampai segitu-gitunya dianalisa data itu. Seperti itu teman-teman. Nah baru kemudian di situ ada penjelasan tentang prosedur pengolahan dan analisis datanya. Mulai dari pengumpulan datanya kita seperti apa, pemilihan sumber data kita seperti apa, ya metode pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data kita itu seperti apa. Itu dijelaskan semua. Gimana caranya? Satu hari baru kita bisa bicara. Khusus satu hari bicara metode penelitian kualitatif. Khusus baru bisa. Kalau 1 jam ini nggak bisa. Jujur saya nggak bisa. Artinya kita nggak akan menyelesaikan. Teman-teman nggak akan bisa paham kalau hanya 1 menit, 1 jam, 2 jam metode itu. Apalagi yang kita baca nanti bukunya John Creswell itu sekitar 1.600 halaman. Hanya 2 metode yang dibahas, kuali sama kuanti. 1.600-an halaman. Seperti itu. Jadi panjang pembahasannya masalah metode ini, tapi gambarannya seperti itu, gambaran umumnya. Sederhana banget. Ya, penentuan metodenya, sumber datanya, kemudian metode pengumpulan datanya, kemudian prosedur pengolahan datanya, sama analisa datanya, sama validitas datanya. Hanya 6-7 titik. 6-7 aja sebenarnya, tapi kan panjang. Sama kayak kita belajar nahwu yang dibahas cuma 3, isim, fi'il, huruf, tapi isinya terus, fi'ilnya terus. Ya Allah, sampai berjilid-jilid di kitab nahwu. Hanya bahas 3 itu. Ya. Oke, hasil dan pembahasan. Jadi teman-teman sekalian, ada 4 hal yang perlu ditulis di hasil dan pembahasan. Yang pertama, untuk kita menulis hasil dan pembahasan itu to the point. Jangan mencela-mencela lagi. Tadi misalnya sudah kita berbicara pemikiran politik Maulana Syekh. Relevansinya dengan kondisi politik Indonesia 2024. Misalnya kayak gitu. Nggak usah lagi ditaruh penjelasan politik adalah dari itu mencela-mencela to the point. Saya Zainuddin memberikan narasi bahwa politik itu begini. Seperti itu. Itu to the point namanya. Ditulis dengan alur yang sistematis, jangan membahas satu aspek secara bertele-tele. Jadi jangan mengalami idul, sana kemari. Politik adalah secara bahasa, secara etimologi politik adalah gini. Menurut Aristoteles politik langsung. Menurut Maulana Syekh politik adalah begini. Indikator politik menurut Maulana Syekh begini. Relevansinya dengan kondisi politik Indonesia hari ini begini seperti itu. Itu makalah, bukan buku. Kecuali Anda membuat buku, silakan. Bertele-tele, sehingga nanti panjang bukunya sampai 1.000 halaman. Betul. Tapi kalau makalah harus to the point. Baru kemudian yang kedua, penyajian datanya. Nah, selain kita to the point kayak tadi, ada etikanya. Itu harus disajikan dulu data utama, baru kemudian data pendukung. Ada istilahnya sumber primer, ada istilahnya sumber sekunder nanti. Oke. Nah, contoh kayak tadi, berbicara pemikiran politik Maulana Syekh. Sumber rujukan utamanya apa kira-kira? Jadi gini, pemikiran politik Maulana Syekh.
relevansinya dengan politik di Indonesia tahun 2024. Kira-kira rujukan utamanya dari judul itu apa? Ada yang bisa guess? Ada yang bisa tebak? Apa? Maulana Syahnya langsung kita interview. Julia? Ada? Murid-murid beliau. Murid-murid beliau? Dia Apa yang dikembangkan? Bahaya. Iya. seperti buku karya-karya beliau. Maulana Syah sudah wafat ya. Kita akan menganalisa pemikirannya beliau. Untuk kita menemukan pemikirannya beliau di mana kira-kira tertuang? Karya-karya beliau. Iya itu di karya-karyanya. Itu yang dulu kita analisa. Apa karya beliau yang monumental? Yesus. Wasiat. Wasiat namanya. Kalau hizib, ya itu kumpulan doa. Itu kita nggak berbicara. Oke, bisa saja diinterpretasikan dengan kacamata politik, pendidikan, fair. Saya nggak salahkan itu. Cuman kan konteksnya hizib itu adalah bentuk doa. Gitu. Nah, yang cukup otentik dan menyentuh kehidupan sosial itu wasiat renungan masa itu. Atau ada juga lagu-lagu perjuangan kayak yang lain-lainnya nanti juga. Tapi yang cukup menarik ya misalnya wasiat renungan masa. Maka itu adalah rujukan utamanya. Itu yang dilihat dulu. Ada nggak di wasiat itu? Maulana saya berbicara politik. Banyak ya. Nah, berarti itu rujukan utamanya. Nah, setelah itu ada nggak rujukan pendukung atau rujukan sekunder? Ada. Apa itu? Rujukan-rujukan, tulisan-tulisan yang pernah membahas tentang tulisan tersebut. Misalnya buku dari Prof. Fahrul Razi yang pernah membicarakan tentang pemikiran politik Maulana Syah. Itu rujukan pendukung namanya, bukan utama. Sudah? Artinya beliau pernah membahas tentang itu juga. Oke, beliau pernah mengelaborasi. Atau jurnal-jurnal yang pernah membahas tentang pemikiran politik Maulana Syah itu dikemukakan semua. Oke, sudah? Itu namanya rujukan pendukung atau data pendukung. Nah, gimana kalau studi lapangan? Misalnya dampak kampanye apa ya yang menarik ya? Dampak kampanye yang dilakukan oleh Anies Baswedan terhadap kondisi psikis mahasiswa Nahdlatul Wathon. Nah, misalnya kayak gitu. Kalau seperti itu, metode penelitiannya apa? Yang paling pas? Lapangan atau perpustakaan? Lapangan. Maka sumber data yang paling pas itu yang utamanya siapa? Anies Baswedan. Nah, Mahasiswa NW. mahasiswa Nahdlatul Wathon. Maka dicari keterangan dari mereka. Itu data utamanya. Sudah? Sudah paham ya? Nah, baru nanti data-data pendukung. Data pendukung berarti orang-orang selain mahasiswa yang melihat itu. Bisa itu nanti apa istilahnya masyarakat di sekitar yang melihat gimana mahasiswa, bisa orang tua mereka, guru-guru mereka seperti itu. Ya, paham ya sampai sini ya? Baru kemudian keterkaitan, berisi keterkaitan dari pertanyaan dan hasil penelitian. Artinya gini, kita nggak bisa menulis hasil penelitian kita itu berbeda dengan latar belakang atau bagian pendahuluan yang kita buat. Jadi kalau dia tidak ada keterkaitannya, maka itu nggak sah menjadi tulisan istilahnya. Di latar belakang dari bagian pendahuluan itu kita sudah membuat fokus penelitian kita kemana? Fokus tulisan kita mau bahas apa? Nah, kalau kita sudah menentukan di bagian awal fokusnya adalah A, maka hasil penelitiannya harus A. Nggak boleh hasil penelitiannya nanti B atau C. Itu nggak relevan namanya, atau nggak terkait tuh aneh. Ya, sudah. Baru kemudian di situ ada penyederhanaan data. Data bisa disederhanakan menggunakan tabel atau grafik. Kalau misalnya kita sudah membuat narasi segitu panjang supaya memudahkan ya buat tabel atau grafik, boleh nggak boleh? Enggak juga nggak apa-apa. Oke, kesimpulan. Gimana membuat kesimpulan? Menurut teman-teman sekalian. Teman-teman tadi sudah bahas kan cara membuat kesimpulan. Kesimpulan itu apa sih? Hah?
Hah? Apa? Hah? Sesuai pemahaman kita, sesuai dengan materi yang kita ambil. Oke. Yang lain? Inti dari pembahasan. Yang lain? Kalau bahasa kerennya itu abstraksi. Itu dia kesimpulan. Abstraksi dari tulisan kita. Jadi setelah kita tulis, outcome dari tulisan apa ya bahasanya ya? Setelah kita tulis, narasi yang kita inginkan itu tertuang di kesimpulan. Bisa nggak tulisan kita ini menyelesaikan permasalahan yang kita angkat? Seperti itu. Itu abstraksi, gambaran umumnya. Nah, kesimpulan isinya kurang lebih ada 4 poin. Ini nggak harus 4, bisa juga 3, 2, 1, 5, tergantung teman-teman baca di mana. Tapi secara umum seperti ini. Merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Jadi tadi seperti tadi, fokus penelitian kita itu apa? Masalah yang diangkat itu apa? Kalau kita kembali ke awal tadi, dia berbicara tentang psikologi Islami yang diterapkan di Ibnu Sunan Kalijaga. Gara-gara di sana itu sudah kena pengaruh hedonisme. Bisa nggak tulisan ini menyelesaikan permasalahan mahasiswa yang kena hedonisme? Ya, jadi dia berusaha menjawab. Jadi bukan kesimpulan itu di blog, tulisan di hasil penelitian dipaste terus di halaman kesimpulannya, kayak gitu. Oke. Itu kita sering melakukan itu kan. Saya nggak pernah. Yang kedua, berdasarkan pada fakta yang ditemukan dalam penelitian dan hindari kata-kata yang bersifat spekulatif. Berdasarkan pada fakta. Fakta artinya di sini by data. By data ya. Jadi bukan ngadi-ngadi, bupati-bupati itu namanya spekulasi. Jangan bupati-bupati tulis itu kayaknya sih bisa ya disikapi dengan psikologi Islami ini kayaknya bisa menyelesaikan, enggak kayak gitu. Berdasarkan data yang sudah ditemukan, penerapannya seperti ini dan dia dapat menyelesaikan kasus mahasiswa yang pernah hedonisme. Kayak gitu. Jadi seperti itu polanya. Harus spekulatif. Ya harus spekulatif. Hindari kata-kata spekulatif. Ya, hindari. Harus by data. Kemudian yang ketiga, mengakui keterbatasan penelitian kita. Nah ini yang susah ini. Kadang kita nulis itu malu ya mengemukakan kurangnya penelitian saya itu di sini loh. Tulisan saya kurangnya di sini. Ininya yang belum saya bahas. Nah, seperti itu. Baru kemudian yang keempat di situ membuat rekomendasi untuk penelitian yang akan datang. Jadi setelah kita mengakui keterbatasan kita di sini, kemudian kita buat rekomendasinya. Oh iya, karena ini kekurangannya, maka saya rekomendasikan tulis ini untuk pembaca atau penulis setelah saya. Oke, gaya penulisan akademis, bahasa formal. Oke, pemilihan bahasa teman-teman sekalian. Saya lari aja karena materinya sama aja sebenarnya dengan sebelumnya. Pemilihan bahasa, jangan sampai gunakan kata-kata yang tidak baku ya. Harus gunakan gunakan bahasa yang baku. Bahasa baku itu apa? Sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Oke. Jangan tulis kayaknya, nah itu nggak baku itu. Atau menurut saya aja. Kasihkan. Itu nggak baku itu. Atau kata-kata kayaknya Albert Einstein pernah menulis dalam bukunya itu kayaknya boleh kayak gitu. Atau kata-kata kesannya oke sudah pas tapi cara penulisannya juga salah kayak kata apa namanya apa ya kata-kata kemarin itu jadi kemarin kayak gitu. Sudah kata-kata apa ya pokoknya kata-kata yang dia tidak baku. Gimana cara kita tahu? Perlu kita baca kamus, etisnya begitu. Tapi supaya tidak capek-capek baca kamus, baca jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan.
Di situ kita melihat bahasa-bahasa yang bagus itu seperti apa. Ya, perbanyak baca. Itu kuncinya menulis. Kemudian ini objektivitas dalam menulis. Ini yang teman-teman harus pahami. Objektivitas kita dalam menulis. Jadi bukan kemauan diri sendiri menulis itu, harus tunjukkan. Ada istilahnya subjektivitas, ada istilahnya objektivitas. Oke, subjektif dan objektif. Kalau subjektivitas itu berdasarkan keinginan personal, itu subjektivitas. Tapi kalau objektivitas berdasarkan apa adanya dari objek yang diteliti. Sudah? Sudah ya? Sudah ya? Bisa punya gambarannya dulu. Kalau subjektivitas itu terserah penulisnya, berdasarkan perspektif penulisnya atau berdasarkan asumsi diri sendiri. Tapi kalau objektivitas itu artinya apa adanya. Tidak ada unsur-unsur asumsi diri sendiri. Contoh misalnya, kita mau menulis tentang kualitas pendidikan Islam di Pulau Sumbawa misalnya. Supaya dia objektif, saya tidak boleh terkungkung dengan identitas saya sebagai orang Sumbawa. Oh, karena saya orang Sumbawa, saya harus tulis pendidikan Islam di Sumbawa itu sangat keren, sangat tinggi. Itu nggak boleh kayak gitu, itu subjektif namanya. Tidak by data. Kalau objektif ya udah apa adanya. Oh, pendidikan Islam di Sumbawa belum begitu signifikan. Karena akses pendidikan Islam tidak seperti di Jawa ataupun di Lombok misalnya. Kualitas lembaga pendidikannya juga belum mampu bersaing secara nasional, misalnya seperti itu. Itu objektif namanya. Apa adanya aja ditulis. Jangan karena contoh kita, saya anak pendidikan misalnya nih, saya mau meneliti tentang pendidikan Islam dulu yang ada di Bayan misalnya. Mana sih metode penelitiannya? Metode pendidikannya Islam dulu di Bayan itu. Nah, karena saya anak tarbiyah dan karena saya orang Lombok, maka saya akan tulis di situ, metode pendidikannya mereka ini seperti pendidikan yang dilakukan oleh Maulana Syekh. Berapa kayak gitu juga. Itu menghindari subjektivitas kita. Jadi apa adanya aja ditulis. Ya. Nah, gimana caranya? Satu, fokus pada deskripsi. Deskripsikan apa yang kalian lihat, apa yang kalian temukan, apa yang kalian tulis. Itu untuk menghindari subjektivitas itu. Hindari asumsi-asumsi. Dan ini teman-teman sekalian, ada seorang editor jurnal dari Sulawesi waktu itu. Dia datang ke Jogja, hanya datang menanyakan gimana cara memposisikan diri sebagai orang yang objektif dalam penulisan. Hanya datang nanya tentang itu, ada teori Jepang namanya Fishbone. Jadi gimana caranya kita supaya mampu objektif? Itu susah itu. Susah sekali objektif itu. Mendeskripsikan itu susah. Contoh kayak gini. Ada kalimat seperti ini. Di Jumadil ada banyak mahasiswa membeli rokok. Nah itu. Di kiosnya Jumadil ada banyak mahasiswa membeli rokok. Pertanyaannya, apakah kalimat itu deskriptif atau asumtif? Deskriptif itu artinya mendeskripsikan apa yang dilihat, atau asumtif berdasarkan pengamatan sendiri, pendapat sendiri. Di kiosnya Jumadil ada banyak mahasiswa YIH beli rokok, misalnya gitu. Itu kira-kira apakah kalimatnya deskriptif atau asumtif? Kalau asumtif kenapa? Deskriptif kenapa? Asumtif. Kenapa tidak asumtif? Karena udah dilihat di sana banyak mahasiswa yang beli rokoknya di sana. Terus Apa? kayaknya udah balik. Gimana? Atau Ya udah balik. Kata aku atau itu. ini ya, opini.
Kopi apa ini? Kopi ABC. ABC misalnya. Kopi ABC plus ini enak dia. Ya enak banget soalnya murah. Asumtif atau Asumtif. deskriptif? Asumtif. Kenapa dia asumtif? Karena saya udah meminumnya. Karena saya sudah meminumnya. Udah Nah, merasakan. kalau begitu untuk menilai kopi ini secara objektif bagaimana caranya? Karena rasa itu tidak pernah bisa diucapkan. Karena rasa itu tidak pernah bohong. Nah, soal rasa memang itu subjektif banget. Iya. Maka secara objektif dia bilang, oh kopi ini warnanya hitam, kadar gulanya seperti ini, kadar kopinya seperti ini. Itu deskriptif namanya. Tapi kalau dia bicara kopi ABC enak, nah itu sudah subjektif. Sudah? Mahasiswa IAIN banyak beli rokok. Kata banyak itu asumtif. Oh, 30 orang mahasiswa IAIN beli rokok di Madin. Nah, itu deskriptif. Bisa dipahami? Dari sini ya, udah ya. Jadi itu perlu dipahami itu. Makanya teman-teman kalau sudah kayak gini, kita kayak gini, hati-hati kalau baca narasi, baca teks, nonton video, dianalisa. Jangan yang kita yang kita anggap benar ternyata itu asumsi. Perhatikan kalimat-kalimatnya, diksi-diksi yang digunakan. Sama kayak saya pribadi pernah ditegur oleh dosen dulu. Gara-gara ini disuruh buatlah kalimat yang objektif katanya beliau. Waktu itu saya tulis anak-anak di Masjid Sorobonen tidak bisa dilarang berbicara ketika sholat Jumat. Sorobonen itu nama desa. Oh, saya diomel sama dosen. Kamu nggak paham ya, kata beliau. Kamu nggak paham, itu asumsi. Padahal kalau kita bicara yang mereka kan nggak bisa dilarang masalahnya. Menonton kesini, menonton ngakak, anak-anak bocil-bocil itu kan. Nah, tapi ternyata itu asumsi. Baru dikatakan deskripsi, kita jelaskan, kita gambarkan apa adanya. Berapa anak di situ yang tertawa terbahak-bahak. Seperti itu ya, sudah dipahami ya teman-teman sekalian. Interpretasikan berdasarkan data dan rujukan, kayak tadi, by data dan ada teori yang digunakan. Baru kemudian yang ketiga, uraikan sintesis di antara tesis dan ini bahasanya menarik. Uraikan sintesis di antara tesis dan antitesis secara strategis. Tesis yang dimaksud di sini bukan tugas akhir anak S2 ya. Tesis yang dimaksud di sini adalah gagasan. Gagasannya ada muncul gagasan nih. Nah, antitesis artinya lawan dari gagasan itu. Sifatnya kontradiktif nanti, saling bertolak belakang. Jadi tesis itu adalah gagasan, antitesis itu adalah lawan dari gagasan itu. Sudah paham ya? Nah, sintesis itu apa? Kesimpulan dari penggabungan antara tesis dan antitesis. Gimana dia digabungkan keduanya, disimpulkan kayak gimana titik temunya. Sudah? Itu tesis, antitesis, dan sintesis. Nah, kita memberikan sintesis dari tesis dan antitesis yang ada. Ini sebenarnya teman-teman nanti saya tidak tahu di prodi lain, kalau di PAI itu ada mata kuliah logika, ilmu mantek itu. Ada ya di prodi lain, mata kuliah mantek. Ada ya? Nah, ini sebenarnya materi mantek sebenarnya. Materi ilmu logika. Jadi antara tesis dan antitesis itu ada asumsi satu dibantah oleh asumsi yang lain. Nah, kemudian kita mensintesiskan antara asumsi-asumsi yang saling bantah itu. Gimana titik temunya? Nah, ya, jadi kita harus menguraikannya dengan baik itu. Jadi bukan lagi kita memberikan antitesis baru. Contoh, saya mau mengatakan bahwa metode pendidikan klasikal yang digunakan oleh Mahat itu dapat mendidik karakter Islami santri. Metode, misalnya asumsi saya atau tesis saya mengatakan bahwa metode pendidikan klasikal di Mahat dapat membentuk karakter santri. Kemudian muncul antitesisnya. Metode pendidikan klasikal itu sudah usang dan tidak mungkin dapat membentuk karakter santri. Itu antitesisnya. Nah, kemudian kita muncul nih. Kira-kira titik temu di antara keduanya ini gimana ya?
kenapa dia memberikan antitesis seperti ini. Itu kita analisa terus, baru kita simpulkan. Oh, bisa jadi dia mengatakan seperti ini karena dia melihat sampel di Mahat itu ternyata nggak semua santrinya seperti itu, misalnya. Oh, ada part-part yang di situ kurang di situ di pendidikan klasikal, sehingga harus ada penambahan metode yang baru. Nah, itu namanya kita menjelaskan secara objektif. Jangan karena kita alumni Mahat, karena kita tulang Mahat, kemudian kita subjektif. Oh, nggak boleh itu, Anda mengatakan bahwa Mahat tidak efektif metode pembelajarannya. Itu nggak boleh kita, karena kita tulang Mahat, kita nggak boleh melawan itu karena subjektivitas itu. Lawan dia dengan data, lawan dia dengan argumentasi. Itu namanya objektif. Sudah ya, bisa dipahami ya objektivitas ini ya. Kutipan dan referensi. Nah, ini sambil bahasa. Referensi. Saya rasa mungkin teman-teman sudah bahas tadi, sudah dibahas tadi ya. Sudah ya. Penulisan referensi teman-teman sekalian itu harus mengikuti. Jadi gini, setiap jurnal, setiap dosen, setiap mata kuliah itu pasti memiliki cara penulisan referensi yang berbeda-beda. Jadi nggak ada kesepakatannya para ulama penulisan itu, nggak ada ijma'nya, ya, nggak ada konsensus kalau bahasa ilmiahnya, nggak ada konsensusnya, sehingga ditetapkan mana-mana yang bisa digunakan. Nah, di sini ada model APA, ada model Chicago, Harvard, IED, ASA dan lain-lain sebagainya. Banyak, tergantung yang mana mau digunakan. Itu untuk menulis referensi. Gaya penulisannya, itu maksud saya. Aduh, banyak soal model penulisan itu. Oke, kemudian gunakan reference management software. Jadi jangan lagi teman-teman nulis itu pakai gaya lama, nulis footnote itu dulu tanggalnya, namanya atau tahunnya ya duluan ya, kotanya atau nama penerbitnya ya. Itu kan kita berhubung di situ. Pakainya kayak yang mana kita pakai? Makanya pakailah reference management software. Ya, artinya gunakan aplikasi sudah ada yang lebih canggih untuk membuat referensi sama daftar pustaka itu. Oke, di sini ada namanya Mendeley, Endnote, Zotero dan kawan-kawan kayak gini. Banyak sekali sebenarnya. Ada Sita, ada Mendeley, RTM, Zotero, Papers Online, ada site like up, Gibson dan sebagainya. Banyak sebenarnya. Tapi yang familiar itu ya Mendeley. Oke, baru kemudian di sini minimal paling tidak menggunakan referensi 5 tahun terakhir, khususnya kalau jurnal artikel jurnal. Kenapa? Karena selalu mengalami pembaharuan, selalu ada mengalami bantah-bantahan. Sampai tahun 2020 akhir, 2021 akhir, teman-teman, ada perang artikel antara Universitas Islam UIN Sunan Kalijaga dengan Universitas Al-Azhar di Kairo. UIN Sunan Kalijaga waktu itu memproduksi jurnal, dia mengatakan bahwa ilmu nahwu dan sorof itu sudah mengalami intervensi ilmu filsafat, katanya. Sudah mengalami intervensi filsafat Yunani. Dibantah oleh Al-Azhar dengan tulisan lagi, tidak pernah ini kemurniannya begini, dibantah lagi sama oleh UIN Sunan Kalijaga bahwa gimana mereka mampu melakukan penelitian tentang linguistik kalau mereka tidak memahami politik linguistik, dan itu hanya ada dalam ilmu filsafat Yunani kuno. Saling bantah. Itu menariknya, kalau makanya saya bilang minimal 5 tahun terakhir, karena biasanya sudah ada terjadi saling bantah-bantahan kayak gitu. Ada yang saling kaitan tesis antitesis seperti itu. Nah, kemudian di sini cara penulisan referensi yang baik itu adalah harus kita memahami kebaharuan teori yang akan kita rujuk. Jadi kayak tadi, menghindari, siapa tahu jangan sampai kita mengutip teori yang sudah dibantah oleh orang lain. Makanya kita harus menemukan teori-teori itu. Oke, baik, kita lihat sampai sejauh mana mereka saling bantah-bantah. Nah, jadi ini tadi teman-teman, banyak sekali sebenarnya. Ini itu nama software atau nama aplikasi laptop untuk mempermudah kita membuat referensi. Jadi di situ ada pilihan. Ini laptop ada ini kan? Ada apa? Zotero Mendeley laptop ini.
Belum ada ya? Belum ada. Nah, gimana ya? Nah, nih. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini yang menarik, e-resources, online database. Kalau dulu-dulu kita nulis makalah itu rujukan kita kebanyakan buku teks biasa, tapi sekarang itu sudah ada e-resources namanya, online database. Sumber daya elektronik merupakan salah satu sumber informasi penting untuk mengumpulkan informasi bla 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 bla, bisa kerja sendiri. Yang jelas e-resources itu artinya rujukan-rujukan yang basisnya online. Ada banyak tempat kita mencari data-data online itu. Jadi saya mau nulis tentang pemikiran Syekh Jenar tentang strategi dakwah tasawuf, misalnya kayak gitu. Di mana ya kita cari? Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, itu kan yang e-resources itu. Kita bisa nyarinya di mana? Banyak sekali, ini hanya 6 yang saya tahu, ada banyak sekali di situ. Kalau yang fokus sama Imran itu sudah e-resources yang high class dan biasanya dia dikunci, di lock, close access gitu, bukan open access. Caranya gimana? Biasanya berbayar. Biasanya berbayar kalau kita mau akses itu. Nah, ini live ya, live streaming. Ya. Enak. Nantinya dia kalau mau akses berbayar. Tapi ada caranya yang oke. Nah, itu kalau Scopus Imran kayak gitu dia pasti dia di lock. Kita mengakses itu susah. Kecuali kampus kita, YIA misalnya, bekerja sama dengan lembaga-lembaga jurnal yang sudah terakses Scopus, terindeks Scopus tulisannya. Kemudian kita bisa login dengan akun kampus kita. Login ke sana itu free, biasanya kayak gitu. Oke. Apa? Mana Baterai. Baterainya. Dia Iya. itu. Nah, jadinya seperti itu. Biasanya kalau bukan biasa pasti terbayar kalau seperti itu. Scopus sama Dia. Nah, baru yang kemudian yang middle kayak gitu ada namanya DOAJ, Directory of Open Access Journal, sama Garuda, Garba juga digital. Ini ada juga Monarex namanya, punyanya Kemenak. Kalau Garuda ini punyanya Kemendikbud. Jadi teman-teman kalau buka coba kita sebut pelajari sekarang. Itu laptopnya akses internet semua ya? Oh enggak. Akses ayo akses. Hotspotnya diri sendiri tapi. Oke. Ini bisa connect nggak sih? Bisa, Pak. Banyak yang connect. Kenapa nggak bisa sesuai? Ya, biar teman-teman bisa lihat gimana cara kita akses di resourcesnya. Jadi sambilan nanti kita lihat gimana sih caranya orang itu mengakses metode gimana sih caranya teman-teman kita itu penulis itu dia mendapatkan rujukan-rujukan secara online seperti itu. Ya bisa connect? Atau ada laptop yang bisa connect kan?
Main, sudah ini kan. Sudah main sih. Adaptor. Ya. Kalian sambil praktik, sambil mungkin sambil lihat di HP boleh. Iya, lakukan praktik untuk dia resourcesnya. Karena untuk nulis kan udah tadi ya, untuk nulis tadi kita praktekkan sama ibu. Sekarang teknikal lah, hal-hal teknikal. Boleh lah ya. Hah? Ini Ya, emang udah. ya udah praktik materi aja di habis banget aja bilang ntar gue komen. Nah, ini salah satu